hidayah itu dua, ada dilalah, ada wuslah. Hidayah itu dilalah menunjukkan kemana arah ke satu tempat ke sana, itu hanya dilalah. Jadi hidayah itu dilalah, hidayah menunjukkan saja, belum tentu sampai. Tapi kalau hidayah itu wuslah, kemana arah satu tempat, mari saya antarkan supaya engkau sampai ke tempat itu. Dia tidak hanya menunjukkan tapi juga mengantarkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Santri wa santriat Pondok Pesantren Al-Hanif, para alumni beserta para orang tua wali santri, dan siapapun pemirsa yang kebetulan menyimak materi kajian kita kali ini. Kita lanjutkan pembahasan materi pengajian dalam rangka mengisi proses pembelajaran untuk para santri di Pondok Pesantren Al-Hanif yang kebetulan karena keadaan menyebarnya wabah COVID-19 memaksa kita mengadakan pengajian secara berjauhan seperti ini. Atau untuk siapapun pemirsa yang kebetulan bisa menyimak materi pengajian kita melalui tayangan video ini, untuk saat ini kita akan mencoba membahas obrolan atau kajian tentang hidayah atau petunjuk Allah kepada kita selaku manusia sebagai sarana atau alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan berujung dengan masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah secara bahasa itu berarti petunjuk. Tipe-tipe hidayah atau macam hidayah, kita mulai dari apa yang disebut dengan hidayah hissiyah, hidayah insting. Ini pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Tapi hidayah hissiyah ini tidak hanya diberikan kepada manusia. Petunjuk Allah yang ini juga diberikan kepada hewan atau binatang. Insting. Kita ambil contoh. Bayi yang baru lahir. Dia belum bisa melihat dengan jelas dengan kedua matanya. Belum bisa mendengar dengan jelas dengan kedua telinganya. Tapi ketika baru lahir, kemudian ditelungkupkan di dada ibunya, dia membuka matanya pelan-pelan. Kemudian ketika kehausan, dia akan segera menyusu kepada ibunya tanpa ada yang mengajarkan caranya bersusu itu. Ini adalah hidayah dari Allah bagi si bayi itu yang disebut dengan hidayah hissiyah, naluri atau insting. Binatang pun demikian. Anak binatang yang baru lahir misalkan, setelah lahir dia bisa berdiri langsung menyusu kepada ibunya tanpa ada yang mengajarkan. Yang mengajarkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hidayahnya. Hidayah ini disebut dengan hidayah hissiyah, hidayah naluri atau insting. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan hidayatud din, hidayah agama.
Hidayah agama inilah yang identik dengan disebut hidayah pada umumnya. Hidayatuddin, hidayah agama, kalau kita selaku umat Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah memiliki atau mendapatkan hidayah agama, yaitu bisa memeluk agama Islam, mendapat titel sebutan sebagai muslim, orang yang sudah Islam, karena sudah mendapat hidayatuddin, hidayah memeluk agama Islam melalui ucapan 2 kalimat syahadat tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah memiliki hidayatuddin, secara umum sudah disebut orang Islam, tapi kita masih tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah itu tidak terhenti. Dalam sholat 17 rakaat sehari, setiap rakaat ada surat Al-Fatihah yang kita baca. Di antara ayatnya ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, berilah kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Walaupun kita sudah memeluk Islam, tapi hidayah itu terus kita pinta. Memang ini ada semacam bahasa-bahasa sindiran yang menyebutkan katanya orang yang sudah memeluk Islam pun masih belum lurus jalannya atau hidayahnya. Buktinya apa? Mereka masih minta kok sampai 17 kali sehari kepada Allah. Setiap yang minta berarti belum punya. Jadi umat Islam itu katanya masih tersesat karena masih minta sampai 17 kali sehari. Jawaban kita adalah kita saja yang sudah mendapat hidayah itu, agar dia tidak berhenti di tengah jalan, terus berlanjut sepanjang hidup kita masih minta kepada Allah. Tidak tanggung-tanggung, minimal 17 kali dalam sehari, agar tidak berhenti. Kita saja yang sudah dapat hidayah masih minta kepada Allah, sementara mereka yang belum mendapat hidayatuddin sama sekali tidak meminta. Jadi sebetulnya yang sedang tersesat itu adalah mereka. Kita ambil ilustrasi lain lah. Hidayah itu penerang hidup seseorang. Kalau di rumah ada lampu penerang, dia membutuhkan aliran listrik yang masuk. Ketika stop kontak aliran listrik dinyalakan, lampu itu menyala. Ketika dimatikan, lampu itu pun padam. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah memeluk Islam, berarti aliran hidayah sudah masuk ke badan kita. Sudah menyala tubuh kita. Terus menyala. Lampu kalau dia sudah mendapat aliran listrik, dia menyala, bisa menerangi orang lain, di sekitarnya jadi terang. Kita pun demikian. Jika sudah mendapat hidayatuddin tadi, maka terus mengalir ke dalam diri kita hidayah-hidayah Allah yang membuat kita mengetahui jalan mana yang bisa kita tempuh. Setelah mendapat hidayah ini, maka selanjutnya bagaimana caranya agar hidayah terpelihara dan jalan petunjuk Allah bisa kita laksanakan, kita ikuti. Bahagia dunia akhirat dengan terminal terakhirnya di surga. Allah pun memberikan sarana, yaitu dengan menurunkan kitab suci Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau ingin bahagia dunia akhirat, kalau terminal kita nanti ingin di surga terminal terakhir, ikutilah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sarana Allah untuk memberikan petunjuk. Bahasan utama yang berkaitan dengan saat ini merebaknya wabah COVID-19 adalah lanjutan dari hidayah Allah itu. Hidayah itu artinya petunjuk. Petunjuk untuk bahagia dunia akhirat, dengan terminal terakhir kita masuk surga. Nah, cara petunjuk diberikan Allah kepada hambanya itu terbagi 2 nih. Satu ada yang disebut dengan hidayatud dilalah. Hidayah
menunjukkan saja. Ada hidayah, hidayatul wuslah, hidayah mengantarkan. Kita ambil gambaran. Hidayatul dilalah menunjukkan kemana arah ke satu tempat, ke sana. Itu hanya dilalah. Tapi kalau hidayatul wuslah, kemana arah satu tempat, mari saya antarkan supaya engkau sampai ke tempat itu. Dia tidak hanya menunjukkan tapi juga mengantarkan langsung. Hidayah itu dua, ada dilalah, ada wuslah. Nah, yang harus kita pahami adalah ketika berinteraksi dengan Quran, baik Quran yang manual maupun yang digital, kita sedang mencari arah menuju bahagia dunia akhirat dan menuju surganya Allah tadi. Dengan Quran itu kita baru ditunjukkan ke sana arah ke surga itu. Ke sana arah kebahagiaan dunia akhirat itu. Dengan baik yang digital maupun yang manual, Al-Quran dijadikan alat oleh kita. Nah, ketika berinteraksi dengan Quran sebagai hudan itu, hati-hati. Banyak di antara kita yang terjebak dengan nilai dan angka saja. Alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran sekian juz. Bagus. Pahala sudah didapat. Tapi Quran bukan hanya tok untuk dihafal. Alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran sekian juz. Di sekolah, di pesantrennya sudah hafal sekian juz. Itu bagus. Itu juga dapat pahala. Tapi tujuan Quran diturunkan yang utama bukan hanya untuk dihafal. Tapi untuk dijadikan petunjuk. Isinya diikuti. Seorang ibu misalkan yang berdasar dari pedalaman mau berangkat ke kota, dia belum pernah ke kota, minta petunjuk pada orang lain, dituliskan dalam sebuah peta, rutenya kemana, kendaraannya yang mana, ongkosnya berapa, dia hafal siang malam peta itu, tapi dia tidak berangkat, tidak akan sampai. Pun demikian sebaliknya, kalaupun dia berangkat, ternyata di jalan bertanya kepada orang yang salah. Maka dia mungkin akan tersesat di jalan. Harusnya naik kendaraan ini, malah salah naik kendaraan itu karena salah bertanya. Dia akan tersesat di jalan. Interaksinya dengan Quran, tapi Quran hanya untuk dihafal, itu pun bagus dapat pahala. Tapi petunjuknya kadang masih tetap dilanggar, maka tidak akan sampai pada keselamatan. Atau dia berusaha menggali Quran, tapi bertanya kepada orang-orang yang tidak begitu paham terhadap Quran, bahkan cenderung memahami dengan pemahaman yang salah, maka itu pun cenderung menyesatkan kepadanya. Jadi hidayatul dilalah, hidayah menunjukkan saja, belum tentu sampai. Yang kedua, hidayatul wuslah atau wusul, hidayah agar sampai. Kalau tujuan bahagia dunia akhirat, puncaknya sampai ke surga. Nah, para santri wa santriat yang sekarang sedang berada di rumah masing-masing. Hidayatul wusul ini ada dua cara Allah mengantarkan makhluk. Yang pertama dengan nikmatun, dengan memberinya nikmat. Yang kedua dengan nikmatun, memakai qaf, dengan memberinya ujian. Jadi hidayatul wuslah diantarkan bahagia dunia akhirat, ada yang dengan nikmat, ada yang dengan ujian. Kita ambil ilustrasi. Kalau kita lihat background di belakang ini pesantren, di belakang sana ada daerah Cianjur Selatan. Ada seorang santri misalkan mau pulang kampung ke Cianjur Selatan. Dia bertanya pada orang lain, saya ingin pulang kampung, harus bagaimana? Kebetulan dia bertanya pada orang yang juga memang mau berangkat ke Cianjur Selatan. Dia bertanya ke Cianjur Selatan harus bagaimana? Orang yang bertanya, kalau begitu bareng dengan saya, kita berangkat ke Cianjur Selatan, kamu tinggal duduk di mobil saya, kebetulan saya mau ke sana. Duduklah si santri di mobil tersebut yang mau pulang ke kampung halamannya. Ternyata mobilnya luar biasa mewah. Dia duduk, mobilnya ber-AC, tidur pulas, tidak terasa. Bangun-bangun sudah sampai di tujuan. Begitu nikmat perjalanan tidak terasa.
Ini ilustrasi hidayatul wusul bin ni'mati. Hidayah diantarkan tapi dengan nikmat. Kita sering lihat betapa ada tetangga kita yang menuju surganya begitu mudah. Hartanya banyak, sedekah dia tiap tahun, haji dan umroh dia tiap tahun, sholatnya, puasanya sangat luar biasa dan lain-lain. Kebetulan istri-istrinya juga soleh, anak-anaknya soleh dan soleha. Sepertinya orang seperti ini mudah betul menuju surganya, karena dia sedang diantarkan oleh Allah ke surga dengan hidayatul wusul bin ni'mati, dengan hidayah diantarkan tapi melalui nikmat. Tapi ada sebaliknya. Ada lagi seorang santri misalkan, santri lain yang juga mau pulang ke Cianjur Selatan. Dia bertanya bagaimana cara pulang ke Cianjur Selatan, tapi saya tidak punya ongkos, tidak punya ilmu dan lain-lain. Kebetulan orang yang bertanya juga orang awam, bertanya pada orang yang awam, pada orang yang sesat. Akhirnya dia diikat, kita ambil ilustrasi, diikat ke ban mobil bekas, dilemparkan ke sungai. Kebetulan di belakang kita ada sungai yang juga menuju ke Cianjur Selatan. Dilempar ke sungai, dia mengikuti arus air sungai itu. Sepanjang perjalanan terbentur batu, berdarah, bengkak, memar. Ketika ada air yang dalam, dia tenggelam dulu, muncul lagi. Dibontang-banting rute perjalanan. Memang ujungnya sampai juga ke Cianjur Selatan sana. Sama seperti santri yang tadi. Cuman sampai ke Cianjur Selatannya dengan perjalanan yang penuh penderitaan. Dibenturkan sana, benturkan sini, kena batu besar, batu kecil, tenggelam dulu. Sampai juga ujungnya. Ada juga cara Allah yang menyampaikan hambanya untuk menuju surga dengan cara ini. Diantarkan oleh Allah dengan cara ujian. Betapa banyak orang yang ketika dia masih menjabat, masih kaya, masih terkenal, sulit untuk beribadah. Tapi ketika sudah jatuh, pensiun, berhenti jabatan, hartanya sudah habis, atau sudah tidak terkenal lagi, baru dia mau berangkat ke masjid. Baru dia mau beribadah seperti orang lain. Apakah kita akan menunggu seperti itu? Tentunya tidak. Mari kita berintrospeksi diri. Bahwa apakah kita sebagai hamba Allah akan menunggu petunjuk Allah dengan cara ditegur seperti tadi. Ketika kita masih populer, kita masih dikenal, masih menjabat, kita leha-leha, baru nanti setelah Allah jatuhkan, diantarkan ke surganya melalui ujian tadi, baru kita sadar. Naudzubillah, summa naudzubillah. COVID-19 atau wabah yang sekarang merebak di sekitar kita. Kita banyak menyaksikan ketika orang, walaupun dia punya jabatan, orang nggak mau lagi menjabat tangan dengan dia. Ketika orang, meskipun dia kaya, meskipun banyak uang, tapi tidak ada bahan yang bisa dibeli. Karena semua berada di rumah masing-masing, baru di situ dia sadar. Baru di situ dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun salah satu bentuk dijatuhkan dulu dengan COVID-19, baru dia mendapat hidayah untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah dengan cara diberi ujian seperti ini. Kita berharap kepada Allah mendapat hidayah dari Allah dengan nikmat atau sarana yang nyaman bagi kita untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.